Saya meminta Anda untuk menyelidiki kembali kasus pembunuhan kakak ipar saya. Karena saya percaya ini adalah pembunuhan yang ditutup-tutupi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita tentang The Circleville Letter, di mana The Circleville Letter ini adalah sebuah teror melalui surat anonim yang dikirimkan ke kota Circleville. Nah, teror dari surat-surat ini dikirimkan ke siapa aja, mulai dari pejabat sampai warga biasa, Wak. Dan diduga juga ada percobaan penjebakan dan pembunuhan, Wak. Kalau di zaman sekarang mau ngulik informasi pribadi dari seseorang gampang kan, Wak, udah ada internet, tinggal modal jempol aja. Tapi kebayang gak sih kalau zaman dulu gimana cara orang ini bisa mengetahui informasi-informasi atau aib-aib pribadi padahal teknologinya belum secanggih sekarang kan. Kalau sekarang kita ini kayak mau neror orang aja lah, tinggal spam chat. Lah dulu dia ini juga memang spam, tapi spam surat, tulis tangan satu persatu surat. Wah, kalian bayangin aja niat kali. Nah, jadi memang kejadian ini terjadi sekitar tahun 1976 di kota Circleville, Ohio, di daerah Pickaway County dan sekitarnya, di mana masyarakat yang tinggal di sana ini mulai menerima surat-surat anonim yang mengungkapkan tadi rincian dari informasi-informasi pribadi, bahkan aib-aib keluarga, dan juga mengancam warga-warga di sana melalui surat itu. Bahkan ya, Wak, ya, dari teror surat ini, salah satu kasus yang paling terkenal akan teror dari si Circleville Letter ini adalah keluarga dari Mary Gillespie. Nah, jadi gimana sih, Wak, kisah dari The Circleville Letter ini? Bagaimana aja teror-terornya? Check it out! Oke, jadi sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau jelasin sedikit latar belakang dari kota Circleville ini. Jadi kota Circleville ini didirikan pada tahun 1863. Nah, kenapa dinamakan Circleville? Mungkin dikarenakan kota ini dikelilingi padang rumput, Wak. Kota ini nggak begitu luas, Wak. Kota kecil aja. Dan semua wilayahnya berupa daratan. Nah, Circleville ini adalah sebuah kota kecil yang berada di Jackson County, Ohio, Amerika Serikat, berpendudukan sekitar 178 orang saja. Dan kota ini terletak 25 mil ke selatan dari Columbus. Dan kota Circleville ini terkenal dengan event terbesarnya, yaitu The Circleville Pumpkin Show atau pertunjukan labu Circleville yang pertama kali dilakukan di tahun 1903, Wak. Nah, waktu itu kota kecil ini terasa nyaman, tenang, dan ditinggali dengan penduduk-penduduk yang ramah, Wak. Belum ada masalah nih. Nah, karena memang kota kecil, pastinya masyarakat di sana saling kenal satu sama lain, ya kan. Tapi di akhir tahun 1970-an, Wak, kehidupan penduduk dari kota Circleville ini berubah total. Banyak warga yang memilih untuk pindah keluar dari kota Circleville dengan alasan keamanan. Kenapa? Ya, tadi kota Circleville ini sudah mulai mendapatkan teror dengan desas-desus dan gosip-gosip negatif tentang para penduduknya dan cenderung mengarah ke hal-hal sensitif mengenai privasi warga di sana, Wak. Di mana pada tahun 1976, penduduk Circleville ini sudah mulai mendapatkan teror berupa surat anonim yang mengungkapkan rincian dari kehidupan masyarakat di sana dan memberikan ancaman terselubung kepada si penerima surat itu, Wak. Nggak cuma pejabat aja yang menerima, orang-orang biasa juga ikut diterornya, Wak. Ya, biasanya kan kalau memang tujuannya ingin memeras pasti kepada para pejabat yang banyak duitnya biar dia ini juga dapat duit gitu kan. Ini enggak, sama warga biasa juga. Dan nih, Wak, ya, di isi surat itu si penulis ini seakan tahu banyak kali dan detail juga soal informasi-informasi pribadi setiap orang yang ada di Circleville itu, Wak. Seolah-olah dia ini juga warga dari Circleville. Tapi sayangnya waktu diperiksa, Wak, surat itu nggak ada satupun warga yang mengenali tulisan itu. Karena kan memang penduduk mereka aja dikit, Wak, pasti tahu lah nih tulisan. Oh, ini kayak tulisan bapak ini nih. Nggak ada, mereka nggak tahu sama sekali itu tulisan siapa. Dan diduga juga ya, Wak, ya, orang-orang yang menerima surat itu diduga terlibat sejumlah kasus kejahatan dan skandal, Wak. Surat-surat itu mengungkapkan kasus korupsi, mengancam seseorang baik keselamatan nyawa ataupun kehancuran karir, kehidupan perselingkuhan seseorang yang mengarah kepada kemungkinan dipenjaranya seorang pria, dan diselingi percobaan pembunuhan melalui jebakan. Dan seketika setelah mendapatkan teror dari surat anonim itu, kehidupan nyaman, tenang di kota Circleville pun lenyap, suram, Wak, nggak ada damai-damainya lagi. Pesan-pesan yang ada di surat itu disusun dengan huruf kapital dan tidak berisi clue atau petunjuk siapa yang ngirim surat itu. Hanya ada cap pos dari Columbus. Nah, kayak yang aku bilang tadi, Wak, kota Circleville ini memang berada 25 mil dari selatannya Columbus. Nah, penulis surat Circleville ini nggak kayak Zodiac Killer, Wak. Kalau kalian tahu Zodiac Killer kan, yang penulisnya narsis, nulis nama samaran pakai kode-kode rumit. Ini enggak, Wak, pleng kayak gitu.
Tapi memang ada sedikit kesamaan sih dengan Zodiac Killer, di mana meskipun surat ini tetap berlanjut melakukan terornya, selama beberapa dekade identitas dari si penulis Circle V Letter ini tidak diketahui sampai sekarang. Dan salah satu korban yang mendapatkan teror yang paling terkenal adalah teror yang diterima keluarga Mary Gillespie, di mana teror yang diterima mereka ini sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Wah, gimana terornya? Check it out. Tapi sebelum masuk ke kisahnya, aku ingin menjawab sedikit pertanyaan kalian yang nanya, Kak, kok tuh perawatan wajah pakai apa aja? Nih, aku mau kasih tahu kalian, kalau beberapa bulan ini aku lagi rutin pakai serangkaian produk dari Aura Bright, yaitu serum dan krim malamnya, Wak. Dan kalau kalian follow Instagram aku pasti tahu banget ini adalah rangkaian produk yang memang lagi rutin sekali aku pakai sekarang. Nah, untuk mencerahkan dan meremajakan kulit wajah aku rutin nih pakai serum dari Aura Bright. Dimana whitening serum ini yang mengandung niacinamide dan glycerin serta zinc yang akan membantu mencegah munculnya tanda penuaan dan mengatasinya seperti kulit kusam, kering, dark spot, serta garis halus, Wak. Nah, terus kalau malamnya aku rutin nih pakai krim malam dari Aura Bright, yaitu Tranexamic Acid Whitening Cream. Dimana krim malam ini aku pakai untuk menutrisi kulit agar terlihat cerah dan mudah berseri, Wak. Dan gak cuma itu aja, masih banyak lagi manfaat lainnya, Wak. Dia ini bisa mencegah kulit dehidrasi, menutrisi kulit dan dapat meningkatkan elastisitas, memperbaiki tekstur kulit wajah, menenangkan kulit iritasi, dan yang jelas meregenerasi kulit baru. So, aku rekomendasikan sekali buat kalian yang memang mungkin punya keluhan kulit wajah kusam, tidak berseri, kurang nutrisi. Nih, Wak, pakailah. Coba rangkaian dari Aura Bright ini. Dan tenang aja, Wak, seluruh produk dari Aura Bright ini sudah lulus BPOM dan 100% halal. Oke, untuk kalian yang mau mencoba bareng sama aku, boleh follow Instagramnya di aurabright.id, atau biar gampangnya linknya aku sertakan di description box di bawah, Wak, ya. Selamat mencoba. Thank you, Aura Bright. Nah, sekarang baru nih kita mulai ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi Wak, Mary Gillespie ini adalah supir bus sekolah yang sudah memiliki suami dan anak. Pada bulan Desember tahun 1976, si Mary ini terkaget ketika Denny membuka surat anonim yang menuduhnya sudah berselingkuh dengan Garden Macy, yaitu seorang pengawas distrik sekolah di tempat dia bekerja. Penulis surat itu mengatakan kepada Mary kalau dia ini sudah mengawasi rumahnya, serta dia ini tahu kapan kau pulang, kapan kau pergi, kata dia. Nah, dia pun tahu kalau Mary ini punya suami dan anak, dan dia ini menuntut Mary untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Penulis itu juga menambahkan, ini bukan lelucon, ini serius. Nah, si Mary yang gak ngerasa dia ini selingkuh dengan si Garden, ya takut lah, kan panik dia. Dia pergilah ke rumah si Garden, ditunjukinnya surat itu. Garden pun terkejut karena memang ya kita gak selingkuh gitu. Tapi si Mary malah memilih untuk menyembunyikan surat itu dan tidak mengatakan hal tersebut ke keluarganya, yaitu ke suami ataupun anak-anaknya. Dah kan, Wak, dia pikir udah nih cuma sekali aja. Enggak, Wak, 2 minggu kemudian surat kedua datang. Kali ini ancaman yang diterima si Mary untuk mengakui perselingkuhannya ini semakin meningkat, Wak. Dimana surat ini ditulis dengan tangan sama kayak surat sebelumnya dan mengatakan, Mary, kau udah 2 minggu nih gak ngelakuin apa-apa. Akui kebenarannya dan beritahu dewan sekolah. Jika tidak, aku akan menyiarkan hal ini di radio, poster, rambu, dan papan iklan sampai semuanya terungkap, kata si penulis surat ini, Wak. Dan gak cukup puas mengirimkan ke si Mary aja, si penulis surat ini juga mengirimkan surat tersebut ke suaminya Mary, Wak, yang bernama Ron Gillespie. Dan surat untuk Ron ini berbunyi, kami harus memberitahu Anda kalau istri Anda, Mary Gillespie, sudah berselingkuh dengan Gordon Macy. Dia telah lama mengejarnya sampai akhirnya dia ini mendapatkan si Gordon. Singkirkan keduanya sebelum mereka yang menyingkirkan Anda. Ingat, kami tahu di mana Anda bekerja dan kami pun tahu mobil pick up merah putih Anda. Tidak ada yang bisa membantu Anda. Ingat anak-anak dan masa depan mereka. Hubungi dewan sekolah dan laporkan kebenaran ini. Beritahu dewan sekolah. Sekali lagi saya ingatkan, hidup Anda dalam bahaya, gitu. Nah, si Ron pun terkejut kan. Mary kaget, ditanya sama Ron, betulan kau selingkuh sama si Gordon? Enggak, Pak, enggak ada, ini ngaco surat ini. Gordon pun mengakui akan hal itu. Makin bingung lah keluarga ini kan, kita harus ngapain ya gitu. Akhirnya Mary dan Ron pun meminta bantuan keluarga dekat mereka, yaitu adik Ron yang bernama Karen dan suaminya yang bernama Paul Freshore dan saudaranya si Paul. Bertiga nih minta bantuan. Akhirnya berlima berdiskusi nih, Wak, si Mary, si Ron, Karen, Paul sama adiknya si Paul kan. Waktu berdiskusi mereka nebak-nebak nih, kira-kira siapa yang ngirim surat itu ya. Setelah berunding bersama, akhirnya mereka ini merujuk kepada satu orang, dimana setelah mereka memeriksa surat tersebut, ada nih beberapa surat yang ditandatangani dengan inisial W.
Dan dari situ mereka langsung menduga jangan-jangan ini si William ini. William ini siapa? William Messi. William Messi ini siapa, Wak? Anaknya si Gordon Messi. Nah, kalau memang dugaannya ke si William ya agak logis sih. Kan dia pastinya memiliki motif untuk bisa melindungi ibu sama adik-adiknya gara-gara bapaknya ini selingkuh sama Mary ya kan. Nah, setelah pertemuan atau diskusi berlima itu, akhirnya si Paul ini menuliskan 3-4 rangkaian surat kepada William dan memintanya untuk berhenti menuliskan surat-surat ancaman itu. Dan Wak, biar kalian tahu, entah kebetulan apa tidak, setelah si Paul ini mengirimkan surat kepada setelah Paul mengirimkan surat pada Paul mengirimkan surat kepada William, teror dari surat itu berhenti. Tapi berhenti beberapa waktu aja karena beberapa minggu kemudian muncul lagi. Tapi ada juga yang bilang kalau si Mary ini pernah ada firasat bahwa oknum sesama pengemudi bus sekolah lah yang ada di belakang surat-surat ini, Wak. Dan hal ini juga sempat didiskusikannya kepada grup diskusi tadi. Nah, karena memang ancaman surat itu kembali datang walaupun si William sudah dikirimkan surat, akhirnya si Paul ini mencoba mengirimkan surat itu atau surat balasan kepada tersangka kedua nih, kawan sesama pengendara Mary di sekolah atau rekan kerjanya si Mary, namanya David Longberry. Udah dikirimkan lagi nih sama si Paul. Dia bilang lah, kalau kami ini tahu sebenarnya yang selama ini kau lakukan. Dan udah ya, stop, jangan kirim si Mary surat lagi. Itu kata si Paul ke si David ini, Wak. Nah, setelah dikirim ke si David, betul pula, Wak, nggak ada lagi dapat surat-surat ancaman. Nah, dari situ kan si Ron sama Mary udah agak lega nih, udah selesai di teror keluarga kita. Mereka berpikir tampaknya mereka ini sudah berhasil mengancam balik si peneror surat, dan si peneror itu sudah mulai takut karena ancaman keras dan jelas dari mereka, Wak. Tapi sebaliknya malah salah mereka. Justru teror baru saja dimulai, Wak. Sekarang nggak pakai surat lagi, kalian pikir, pakai papan besar yang muncul di sekeliling kota dan mengklaim, nih ya, bukan Mary sama si Gordon lagi yang diisukan, bukan. Tapi Gordon Messi dengan anaknya si Mary yang masih berusia 12 tahun sudah melakukan hubungan badan. Makin seram ancamannya kan. Pertama mama bapaknya yang diisukan berselingkuh, sekarang bapak sama anak selingkuhannya dibilang sudah berhubungan badan, Wak. Nah, meningkatnya serangan-serangan yang ganas ini makin bikin keluarganya si Mary ini ketakutan lah ya kan. Sampai-sampai Wak, si Ron suaminya si Mary ini harus bangun pagi-pagi buta untuk berkeliling kota dan menghapus tulisan yang ada di papan besar itu sebelum putrinya ini bangun dan melihatnya ketika berangkat ke sekolah. Dan nih, kasus ini menjadi semakin menakutkan dan misterius ketika ada salah satu anggota keluarga dari si Mary yang meninggal tiba-tiba, Wak. Nah, alasan kematian juga nggak tahu, polisi juga tidak bisa mengungkapkan siapa pemain atau pelaku di balik kasus ini. Dan kasus ini semakin menjadi suram dan menyeramkan ketika suaminya si Mary yaitu Ron Gillespie meninggal, Wak. Makin parah ya kan, gak cuman ancaman dari surat, dari tulisan lagi, enggak. Udah ada nih nyawa yang hilang satu. Kayak mana ceritanya? Gini. Jadi ceritanya, Wak, pada bulan Agustus tahun 1977 setelah 9 bulan mereka mendapatkan teror dari si penulis ini, Ron lagi ada di rumah ngerawat anak-anaknya kayak biasa. Ron ini menerima panggilan telepon misterius, Wak. Nah, jadi bukan surat lagi nih, udah dari telepon, udah meluas ancamannya. Waktu udah dapat panggilan itu, Ron udah geram ya kan, dibantingnya genggang telepon. Dia ambil pistolnya, pistol kaliber kecil 25, dan keluar dari rumah dengan sangat kesal, Wak. Nah, sepertinya si Ron ini memutuskan langsung di malam hari itu untuk mengkonfrontasi langsung si penulis surat, Wak. Karena mungkin dia mengenali suara yang ada di balik telepon itu. Walaupun juga nggak diketahui secara pasti nih bener apa enggaknya. Tapi sayangnya di tengah perjalanan Ron mengalami kecelakaan, Wak. Dimana mobilnya ini kehilangan kendali dan langsung menabrak pohon besar, dan Ron pun meninggal di tempat. Nggak selamat dia di kecelakaan itu, Wak. Nah, seorang sheriff yang ada di kota itu yang bernama Dwight Radcliffe memimpin penyelidikan soal kematiannya si Ron. Dan ketika memeriksa senjata api yang dibawa oleh si Ron, Sheriff Radcliffe ini menyadari kalau ada satu peluru yang keluar sebelum kecelakaan terjadi. Tapi nggak ada pula bukti-bukti yang menunjukkan kalau ada orang yang tertembak di area kecelakaan itu. Dan setelah dicari pun peluru yang ditembakkan oleh si Ron yang berasal dari pistolnya itu juga tidak ditemukan di wilayah kecelakaan itu.
Jadi polisi nggak tahu nih Ron ini nembak siapa sebelum kecelakaan. Terus ada juga fakta lainnya yang mungkin sedikit aneh karena ketika tubuhnya si Ron ini dilakukan otopsi, ada kadar alkohol di dalam darahnya sebesar 0,16. Hampir 2 kali lipat dari batas orang yang diperbolehkan mengemudi. Wah. Nah, keluarga yang mengetahui fakta ini nggak terima, wah. Mereka bersikeras mengatakan kalau si Ron ini tidak punya kebiasaan mabuk-mabukan. Nah, Sheriff Radcliffe yang awalnya percaya kalau si Ron ini mungkin meninggal atau kecelakaan akibat pertikaian, berubah pikiran jadi menyimpulkan kalau memang si Ron ini meninggal akibat kecelakaan tunggal. Nah, ternyata kematian Ron yang dianggap hanya kecelakaan tunggal aja membuat amarah dari si penulis surat, wah. Dan si penulis surat ini kembali mengirimkan terornya melalui surat-suratnya dan menuduh kalau si sheriff ini sudah menutup-nutupi kasusnya si Ron. Makin bingung lagi kan kalau memang tujuannya si penulis surat ini mau mencelakakan si Ron, harusnya dia udah puas nih, Ron udah meninggal gitu kan. Ini enggak, malah dia balik marah ke si sheriff karena ketidakjelasan kasusnya si Ron kan. Akhirnya setelah kejadian itu surat-surat teror ini pun datang lagi, wah. Makin banyak, nggak cuman ke si Mary aja ternyata, ke beberapa warga-warga di sana juga, wah, dikirimkan sama penulis surat yang berisi soal perselingkuhan antara si Mary sama si Gordon. Dan isi surat itu juga menuduh kalau si Sheriff Radcliffe ini sudah menutup-nutupi kasusnya si Ron. Nah, si penulis surat ini juga menuntut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut di mobil pickupnya si Ron, wah. Tapi sayangnya mobil pickup Ron ini sudah dihancurkan di tempat rongsokan. Terus kan, wah, ya, setelah 6 tahun mereka mendapatkan teror ini, si Mary dan si Gordon pun akhirnya mengumumkan atau berterus terang tentang perselingkuhan yang terjadi antara keduanya. Tapi nih yang anehnya, mereka menyatakan dengan tegas bahwa hubungan yang terjadi di antara mereka berdua ini dimulai pada tahun 1979 setelah surat-surat itu datang menuduh perselingkuhan mereka dan setelah kematiannya si Ron yang terjadi di tahun 1973 itu. Tapi menurut kalian logis nggak? Tapi ini kayaknya nggak logis nih. Mary ini baru berselingkuh atau memiliki hubungan dengan si Gordon setelah surat-surat teror itu datang kepadanya memperingati dia supaya tidak berselingkuh. Tapi kok malah dia jadi berselingkuh? Gimana menurut kalian? Ada aja. Dan udah nih dia pikir, oh ya udah aku akan akui perselingkuhan aku, pasti nih si penulis surat bakal diam aja nih kan, bakal oke. Akhirnya aku mengakuinya. Ternyata tidak, wah, mohon maaf. Pengakuan dari si Mary dan Gordon ini tampaknya tidak menenangkan si penulis surat. Karena nih, wah, ya, makin meningkat lagi nih perangai dari si penulis surat ini karena Mary harus menghadapi perangkap jebakan, wah. Perangkap jebakan gimana? Gini. Jadi waktu itu, wah, di tanggal 7 Februari tahun 1983, balik lagi nih serangan dari si penulis surat kepada si Mary berupa ancaman di papan besar atau papan penanda dari kayu yang ada di kota itu. Balik lagi nih kayak dulu. Nah, papan besar ini lokasinya sejalan sama rute bus yang dilewati oleh si Mary, wah. Dan di papan itu juga bertuliskan sama juga kayak yang dulu, si Gordon ini sudah berhubungan badan dengan anaknya si Mary. Terus sekitar jam 3:30 sore, pas pula nih si Mary lewat rute itu, kelihatanlah dia tulisan di papan besar itu kan, wah. Kesal pasti dia akan diberhentikannya bus ini di dekat papan itu, terus berlari keluar mendekati papan kayu itu untuk mencopotnya. Tapi ketika si Mary mau melakukannya, wah, dia ngelihat sesuatu yang aneh nih. Ada seutas benang yang digunakan untuk mengikat papan kayu itu ke sebuah kardus kecil yang berisi pistol kaliber 0,25, wah. Dan benang itu melekat di pelatuk pistol tersebut. Jadi kalau Mary tarik itu papan, wah, pistol itu akan otomatis menembak. Jadi kalau Mary tarik itu papan ke arah tertentu, pistol itu pun akan menembak ke arah si Mary. Untunglah waktu itu Mary hati-hati. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk melepaskan papan itu dan akhirnya tidak tertembak. Nah, awalnya waktu itu si Mary pikir mungkin ini pistol mainan kali ya. Tapi ternyata enggak, wah. Di sana makin kaget si Mary. Dia nggak percaya apa yang dia lihat. Karena kalau dia miss dikit aja, dia nggak nengok benang itu, udah tertembak dia. Akhirnya makin kesal si Mary, diambilnya lah itu pistol, dibawa ke kantor polisi. Nah, terus setelah polisi mendapatkan laporan dari si Mary, pistol itu langsung diperiksa lah ya kan. Walaupun si empunya pistol ini sudah menghilangkan nomor seri yang ada di pistol itu, tapi lewat uji laboratorium forensik, polisi pun akhirnya berhasil mengetahui nomor seri pistol itu. Dan ternyata nih seru ya nih. Kalian tahu pistol itu punya siapa? Pistol ini milik saudara iparnya Mary, yaitu Paul. Ingat kalian Paul kan? Suaminya si Karen yang mengirimkan surat ke si William sama si David.
yang ikut diskusi sama mereka tuh Nah dia itu pistol ini milik si Paul. Nah pada saat itu si Paul ini memang sudah menceraikan si Karen. Karen tinggallah di rumahnya si Mary. Dan ternyata si Karen pun memang sempat menyimpan rasa curiga kepada mantan suaminya ini. Jangan-jangan dia yang ada di balik teror ini nih. Gak cuma surat-surat aja, tapi panggilan telepon juga. Ingat kan Glenn? Itulah tadi kenapa akhirnya si Ron ini tiba-tiba sepertinya tahu siapa orang yang ada di balik telepon itu. Maka dia pergi seperti ingin menghampiri si Paul ini. Karena kan kalau misalnya si Ron tidak mengenali itu, dia paling udah ngamuk-ngamuk di rumah aja. Kan ini gak dia langsung keluar nih kayak mau ngejar orangnya siapa. Nah itu Akhirnya si Karen pun menyampaikan hal ini kepada si Mary soal kecurigaannya kepada si suami. Dan alhasil di tanggal 25 Februari 1983, Sheriff Radcliffe memanggil Paul untuk datang ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar teror dari kota Circleville ini. Dan setelah datang pertama kali, si Paul ini disuruh untuk menyalin surat tangan di surat itu sebaik mungkin. Dan kemudian si Paul ini juga diminta untuk membuat surat dengan salah satu topik yang pernah disinggung oleh surat teror itu. Dan setelah hal itu dilakukan, Sheriff Radcliffe pun meminta si Paul untuk balik ke rumahnya dan menunjukkan kepadanya di mana dia ini biasanya menyimpan senjata api miliknya. Terus Paul bilang, di garasi Pak, katanya kan. Diperiksa di garasi, ternyata betul satu-satunya senjata milik si Paul hilang. Ya nggak ada lah di situ, orang pistolnya ditahan sama polisi kok. Dan setelah mengetahui senjatanya hilang, si Paul langsung panik. Dia bilang, Pak, bentar, ini jangan-jangan pistol aku udah dicuri Pak. Aku pun udah lama, udah bertahun-tahun tidak mengecek tempat senjata aku. Tapi Sheriff Radcliffe menganggap ini semua sudah jelas, dan dia memutuskan untuk menangkap si Paul karena percobaan pembunuhan Mary. Dan akhirnya di tanggal 24 Oktober 1983, Paul Freshour pun dibawa ke pengadilan. Meskipun Paul tidak dituduh sebagai si penulis surat-surat teror itu, tapi surat-surat ini malah menjadi bukti penting terhadapnya karena ada 39 surat yang diizinkan menjadi bukti. Seorang ahli tulisan tangan yang didatangkan di persidangan mengatakan bahwa tulisan tangan yang ada di dalam surat-surat itu cocok dengan tulisan tangannya Paul. Di persidangan, Mary juga bersaksi bahwa dia mulai percaya sepertinya surat-surat itu memang sudah ditulis oleh si Paul setelah Karen ini menyampaikan rasa kecurigaannya kepada si suami, mantan suami. Dan akhirnya Paul pun dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan Mary, dan dia ini menerima hukuman 7-25 tahun penjara. Dan pada saat itu pun Paul tidak diizinkan untuk memberikan keterangan guna membela dirinya di persidangan. Jadi ya udah, Paul pasrah aja gitu. Tapi nih sebenarnya ada beberapa bukti yang menunjukkan sepertinya bukan si Paul pelakunya. Pertama, meskipun si Sheriff Radcliffe ini sudah mengatakan kepada pers bahwa Paul ini sudah mengaku menulis sekitar 40-50 surat ancaman, dan yang pasti Paul pun menyangkal hal ini dan mengatakan, kalau memang betul aku sudah membuat pengakuan, kenapa Radcliffe tidak mencatat pengakuan aku itu? Karena memang gak ada bukti tertulis yang berisi pengakuan dari si Paul. Enggak, itu cuma dari pengakuannya si Radcliffe aja. Yang kedua, sidik jari dari si Paul ini tidak ditemukan sama sekali di pistol yang ditemukan sama si Mary di tempat jebakan tadi. Dan pada saat penggeledahan rumah si Paul pun, polisi gagal menemukan bukti yang kuat. Kayak amunisi untuk senjata nggak ada, penanda papan kayu pada jebakan nggak ada. Dan yang ketiga, Mary ini pernah bersaksi bahwa tidak lama setelah perceraian antara si Paul dan si Karen ini mengatakan kepadanya bahwa dia percaya sepertinya Paul inilah yang menulis surat-surat itu. Dan tanggapan si Paul mengatakan, kalau memang iya aku adalah orang yang dia curigai. Kan udah lama nih, bertahun-tahun nih sebelum akhirnya kita bercerai. Kenapa kok gak pernah menyebutkan hal ini di pengadilan perceraian? Betul juga karena kan ini bisa menjadi alasan kenapa akhirnya si Karen ini mau menceraikan si Paul. Ini gak disebutkan di sidang cerai. Dan yang keempat, meskipun pada hari jebakan si Mary ini si Paul gak bekerja, si Paul ini memiliki saksi yang kuat yang mengatakan bahwa si Paul antara jam 12.30 sampai jam setengah 4 sore itu ada di rumah. Tapi jaksa menanggapi hal ini dengan mengatakan ada saksi yang sudah melihat tanda itu jam 11.30 sampai jam 12. Tapi saksi yang dipegang oleh jaksa ini agak gak dipercaya karena tidak ada saksi yang lain yang melihat tanda tersebut sebelum jam setengah 4 sore, jam dimana Mary menemukan tanda itu. Jadi si Paul mengatakan dari jam 12 sampai jam setengah 4 sore aku di rumah, ada saksinya. Tapi saksi dari si jaksa ini mengatakan, woi tulisan itu tuh ada sebelum jam 12. Kan kau bilang jam 12 ada di rumah kan? Ya itu siapa tahu kau melakukannya sebelum jam 12. Nah ini nih saksi dari jaksa yang menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi saksi-saksi lain mengatakan mereka nggak pernah ngelihat tulisan itu sampai akhirnya si Mary ini melaporkan bahwa dia melihat ada tulisan ancaman di jam setengah 4 sore itu. Terus yang kelima,
Beberapa tahun kemudian, ditemukan ada bukti kuat soal kasus percobaan pembunuhan si Mary, di mana 20 menit sebelum Mary menemukan jebakan itu, supir bus sekolah lain yang juga melewati rute tersebut mengatakan dia melihat sebuah mobil El Camino kuning diparkir di tempat itu. Supir bus itu mengatakan si pengemudi mobil ini berbadan besar, laki-laki, dan berambut pirang. Nggak cocok sama deskripsi tubuhnya si Paul. Justru malah nih ya, ciri-ciri laki-laki yang dilihat oleh supir bus kawannya si Mary ini malah cocok dengan deskripsi laki-laki lain yang sedang berkencan dengan si Karen atau mantan istrinya Paul. Dan ditambah lagi, Paul tidak memiliki mobil El Camino kuning. Saudara laki-laki Karen pun nggak punya. Kalian ingat kan, itu kota kecil, sesama masyarakat pasti kenal, pasti tahu. Ini El Camino kuning ini nggak ada warga di sana yang punya. Dan ditambah lagi, jejak sepatu yang ditemukan di tempat kejadian itu tidak sesuai dengan ukuran sepatunya Paul. Dan bukti terakhir yang menunjukkan sepertinya bukan Paul lah pelakunya, adalah setelah si Paul ini di penjara isolasi di 5. Kalau memang Paul pelakunya, pasti teror surat udah berhenti ya kan. Ini enggak nih, mohon maaf. Sekelompok surat ancaman pun datang lagi dan ditandatangani oleh Circleville writer. Dikirimkan terus nih ke orang-orang yang ada di Ohio. Surat-surat itu pun diberi cap pos dari Columbus yang berjarak 90 mil dari 5 tempatnya si Paul di penjara. Nah dari sini Sheriff Radcliffe makin bingung lah ya kan. Kayak gimana caranya si Paul ini bisa ngirim-ngirim surat? Padahal di sana pun si Paul ini dimasukkan di sel isolasi. Gak punya akses ke berbagai bahan tulisan, gak ada. Dan yang pasti terus-menerus diawasi lah ya kan. Tapi ya kok bisa surat-surat ini tetap meneror Circleville? Nah itu tuh. Dan dari bukti-bukti yang aku sebutkan tadi tidak cukup meyakini hakim. Meskipun kepala penjara sempat mengatakan kayaknya gak mungkin si Paul ini bisa mengirimkan surat-surat itu. Paul pun ditolak mengajukan pembebasan bersyarat di bulan Desember tahun 1990. Dan beberapa hari kemudian, Paul pun yang dituduh menjadi si penulis surat mendapatkan surat anonim yang isinya mengejek si Paul karena dialah yang harus menjalani hukuman ini. Isinya kayak gini, sekarang kapan kamu percaya kalau kamu tidak akan keluar dari penjara itu? Saya udah katakan 2 tahun yang lalu. Ketika kita mengaturnya, mereka tetap akan mengaturnya. Apakah kamu tidak mendengar sama sekali? Itu isi suratnya. Makin pusing lah kan. Aduh kasihan lah si Paul ini. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1994, setelah menghabiskan 10 tahun di penjara, Paul pun dibebaskan bersyarat. Dan anehnya pada saat si Paul ini keluar, surat-surat ancaman itu nggak muncul lagi. Dan setelah bebas pun Paul Fraser ini berusaha untuk membersihkan namanya, di mana dia mengumpulkan transkrip persidangan, dokumentasi bukti-bukti, semua dikumpulinnya jadi dokumen tebal setebal 176 halaman. Dia pun menuliskan surat kepada FBI dan meminta mereka untuk menyelidiki kasus kematian kakak iparnya yaitu Ron. Dan di isi surat itu Paul mengatakan, FBI yang terhormat, saya meminta Anda untuk menyelidiki kembali kasus pembunuhan kakak ipar saya. Karena saya percaya ini adalah pembunuhan yang ditutup-tutupi oleh seorang Sheriff Pickaway County di negara bagian Ohio. Saya dikirim ke penjara terkait surat-surat aneh yang mengancam itu, membuat orang-orang panik. Walaupun saya sudah mendekam 10 tahun di penjara, surat-surat tersebut pun masih datang ketika saya masih ada di dalam penjara. Tapi sayangnya surat tersebut nggak direspon sama FBI. Sampai akhirnya Paul ini pun meninggal pada tahun 2012 di saat usianya 70 tahun. Nah, udah kan? Belum berhenti, Ada kebenaran-kebenaran yang akhirnya terungkap setelah dibebaskannya Paul Fraser, Apa-apa aja? Jadi gini, ada sebuah dukungan yang datang dari seorang jurnalis investigasi bernama Martin Yand, di mana dia ini tertarik dengan teka-teki kasus ini, Kasus dari Circleville Letters ini akhirnya ditampilkan di program Unsolved Mysteries. Tapi pas tim kreatif acara ini sedang menyusun cerita dari kasus ini, kantor mereka tiba-tiba menerima kartu pos anonim ditandatangani oleh Circleville writer yang berbunyi, lupakanlah Circleville. Jangan lakukan apapun untuk menyakiti Sheriff Radcliffe. Jika Anda datang ke Ohio, Elsie Cos akan membayarnya. Walaupun sudah mendapatkan peringatan itu, tim kreatif acara itu nggak peduli, Program acara tetap dibuat dan tayang pada akhirnya. Nah, jurnalis Martin Yan tadi menduga kalau sebenarnya ada 3 penulis surat yang berbeda dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda juga. Jadi bisa dibilang The Circleville Letter ini pertamanya cuma satu penulis.
ditulis dengan sebuah tujuan tertentu dan kemudian di copy paste nih sama oknum-oknum lain untuk bisa meraih keuntungan dari kasus ini. Dugaan Martinian ini berdasarkan 3 jenis tulisan yang berbeda dari surat-surat yang sudah dikumpulkan itu. Nah, penulis surat menurut versinya si Martinian ini adalah pertama, Karen, mantan istrinya si Paul. Nah, mungkin mantan istrinya si Paul ini terinspirasi dari surat-surat asli Circleville dan menyusun plot untuk bisa menjebak suaminya. Masuk akal. Mungkin Karen ini masih dendam gitu, Pak. Karena setelah Paul dan si Karen ini pisah, hak asuh dan rumah mereka menjadi miliknya si Paul. Dan satu-satunya orang yang mengetahui tempat di mana senjata Paul ini disimpan adalah si Karen. Nah, itulah makanya setelah Paul dan si Karen ini pisah, Karen mulai membuat tanda-tanda dari papan kayu di sekitar kota untuk melakukan jebakan yang seolah-olah ini dibuat oleh si Paul, Wak. Dan by the way, di antara surat-surat tersebut nggak semua tulisan tangan, Wak. Ada yang pakai mesin ketik. Nah, disinilah kenapa si Martinian ini mencurigai Karen, karena setelah mereka bercerai, si Karen ini sempat meminjam mesin ketik kepada si Paul yang dikasih melalui saudaranya si Paul, Wak. Waktu itu sebenarnya saudara Paul ini nggak mau ngasih, tapi karena si Karen ini bilang dia sudah minta izin sama si Paul, akhirnya dikasih nih untuk meminjam mesin ketik tadi. Nah, terus Karen ini juga memiliki kaitan dengan mobil El Camino kuning tadi yang ditemukan rekan kerjanya si Mary, Wak. Karena memang si pemilik El Camino kuning itu adalah pacarnya si Karen yang baru. Nah, itulah kenapa akhirnya si Martin ini meyakini sepertinya si Karen lah pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, si David Longberry. Ingat Glenn? David Longberry, rekan kerjanya si Mary yang dulu juga sempat ditelepon dikirimin surat sama si Paul, yang juga merupakan salah satu orang yang dicurigai oleh mereka berlima tuh. Diduga si David ini sudah meneror Mary karena cintanya ditolak sama Mary, Wak. Ditambah lagi si David ini tahu soal hubungannya si Mary dengan si Gordon. Ini masuk akal karena memang surat-surat ancaman yang diterima oleh si Mary pertama kali kan cuman soal perselingkuhan mereka kan. Dan pada tahun 1999 David ini ditangkap oleh tim kepolisian karena dia ini sudah memperkosa gadis berusia 11 tahun dan dia pun bunuh diri di masa pengejarannya. Nah, mantan suaminya si Mary, si Ron yang udah meninggal tadi tuh, tahu kalau memang si David inilah yang meneror mereka. Dan dia pun mengenali suaranya si David di balik panggilan telepon itu. Dan itulah kenapa akhirnya dia ini menghampiri si Longberry ini, wah. Walaupun sebenarnya di tempat kejadian itu tidak menjelaskan kenapa Ron ini harus melepaskan tembakan atau kemana peluru itu pergi lah. Tapi sampai sekarang pun misteri pelurunya si Ron ini belum ditemukan, wah. Ron ini mau nembak siapa, pelurunya ada di mana, nggak tahu sama sekali. Dan gak cuma masalah peluru itu ditujukan kepada siapa aja yang gak kejawab sampai sekarang. Siapa penulis di balik Circleville Letter pun tidak ada yang mengetahui, Wak. Tapi aku pengen banget dengar pendapat kalian. Siapakah orang yang kalian curigai merupakan dalang di balik teror dari kota Circleville ini? Dan sebenarnya apa motif dari mereka? Bisa banget komen di bawah, Wak. Dan yang jelas sampai saat ini pun misteri soal The Circleville Letter ini masih belum bisa terpecahkan, Wak. Kalau menurut aku pribadi ini adalah kalau menurut aku pribadi nih, ini aku pribadi ya. Sepertinya si penulis surat ini bukan berasal dari keluarga si Mary atau bukan dari lingkungannya si Mary. Tadi kan dugaan si Martin kan si Karen sama si David kan. Kayaknya ini memang ada satu orang yang memang mengetahui aib-aib dari masyarakat di sana, mungkin udah jengah kali akhirnya mencoba meneror dengan tujuan seperti ingin memperingatkan aja gitu. Karena kan memang ancaman pertama kali kan gak cuma si Mary kan. Ada juga nih beberapa warga-warga lain dari pejabat sampai orang biasa yang juga mendapatkan teror dari si penulis ini. Ya sama, dia pun meneror si Mary untuk memperingatkan supaya jangan selingkuh lagi. Terus nih ya, menurut aku juga si penulis surat yang sebenarnya ini dia sudah berhenti melakukan teror setelah si Ron meninggal. Ya nggak sih? Setelah itu barulah ini muncul oknum-oknum lain yang menyamar sebagai si penulis Circleville ini. Ya nggak sih? Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Awalnya cuman kayak pengen memperingatkan mereka aja, tapi ternyata kebablasan. Itulah jadilah ada beberapa oknum-oknum yang lain. Yang nggak tahu sih juga, aku pusing juga nengok kasus ini. Tapi aku pengen banget dengar gimana menurut kalian, siapakah sebenarnya dalang dari Circleville Letter ini, dan itu apa motifnya. Kalau aku sih motifnya kayak ingin memperingatkan atau ingin memberikan teguran untuk beberapa warga-warga yang gak baik di sana lah, Wak. Mungkin juga dia ini warga lama yang ingin merasakan kembali ketenangan di kota Circleville itu, mungkin. Oke, Wak, jadi udah lumayan ngebolot aku mikirin kasus ini. Aku pengen banget sekali lagi dengar dari pendapat kalian ya. Bisa banget komen di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.